Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Seperti saya informasikan tadi, di Pro 1 kita hadirkan dialog ketahanan pangan dengan topik revitalisasi teknologi pala dan usaha tani ternak terpadu Sitaro ya. Di hari ini, di hari Kamis tepat tanggal 30 Oktober 2025. Tentunya di hari ini bersama saya Yalin Salviani dan ada narasumber juga hari ini yang sudah hadir di studio. Kita langsung sapa ya. Untuk hari ini ada Ibu Dr. Yenli Wena Pinaria, SPI MSI ya, selaku Ketua Pelaksana Kosa Bangsa Siau 2025. Selamat siang Ibu. Pakai mikrofonnya Bu. Ya, pakai pegang mikrofonnya masing-masing. Oke, apa kabar hari ini Bu? Sehat. Sehat, tapi masih ragu-ragu ya. Ya berarti tetap semangat hari ini ya Bu ya. Ini saya panggil ya nanti Ibu Wena ya, lebih akrabnya ya. Oke baik, dan yang pasti ada Ibu Dr. Alfrina Mewengkang, Eskom, Magister Engineering, selaku anggota pendampingan Kosa Bangsa Siau 2025 ya. Selamat siang juga Ibu. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Perjalanannya hari ini dari Manado? Ini memang dari Manado ya? Iya, dari Siau Manado. Ya? Oke, yang pasti hari ini ada dari Sitaro nanti, tapi melalui Zoom. Yang saat lagi nanti kan kita bergabung, nanti juga akan hadir Ibu Telsey Kansil Esteol, selaku Kadis Perindustrian Perdagangan Tenaga Kerja Sitaro. Kemudian ada Bapak Richard Raymond ya, Sasombo SPT, selaku Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Sitaro. Nanti kita akan coba menghubungi kedua narasumber ini nanti melalui Zoom. Dan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, ingin bertanya juga seputar topik hari ini, tentunya Anda bisa bergabung di line telepon, SMS juga WhatsApp nantinya di 082195835080 atau juga bisa bertanya melalui YouTube kami di RRI Manado di Selatan hari ini. Dan tentunya ini juga bisa didengar di seluruh Indonesia melalui aplikasi RRI Digital ya. Oke, hari ini kita mengangkat topik revitalisasi teknologi pala dan usaha tani ternak terpadu Sitaro gitu ya. Nah kalau boleh tahu ini, saya mau tanya kepada Ibu Wena dulu gitu ya. Sebenarnya apa nih Bu yang dimaksud gitu ya dan tujuan program Kosa Bangsa ini sebenarnya? Program Kosa Bangsa ini adalah sebenarnya program kolaborasi sosial membangun masyarakat. Kolaborasi ya? Iya, kolaborasi sosial membangun masyarakat, di mana kolaborasi ini antara universitas dan masyarakat. Jadi di sini ada aplikasi dari teknologi inovasi yang dimiliki oleh setiap universitas yang dibawa ke masyarakat secara langsung, baik itu inovasinya ataupun teknologinya. Jadi ilmu yang diaplikasikan langsung ke masyarakat. Oke. Kami di sini kolaborasi sosial membangun masyarakat dari Universitas Kristen Indonesia Tomohon bersama dengan Universitas Negeri Manado. Jadi ada tim pelaksana, kemudian ada tim pendamping. Jadi kalau saya sebagai ketua pelaksana dan di sini Enci Alfrina sebagai pendamping yang dari Universitas Negeri Manado. Oke, baik. Ini inovasi yang seperti apa nih yang sedang diterapkan di sana itu, Bu? Kalau boleh tahu.
kebetulan untuk teknologi inovasi yang kami berikan di Siau, khususnya di Desa Beong itu ada 2 mitra yang menjadi pilihan kami. Yang pertama itu harus mitra yang produktif. Yang pertama itu mitra IKM Sari Fruit, di mana IKM ini adalah industri rumahan keluarga juga dengan industri masyarakat, di mana dia mengolah seluruh bagian dari buah pala, turunan dari buah pala, atau lebih khususnya dari daging pala. Jadi dibuat sirup lah, dibuat dodol pala, kemudian ada inovasi yang kami berikan selain dari inovasi yang sudah dia buat sendiri. Jadi IKM ini buat sendiri itu masih terbatas di sirup pala, dodol pala, tapi kita berikan model inovasi yang baru yang nanti menjadi produk akhir dari program ini. Salah satu produk akhir dari program ini. Yang paling menarik Ibu Wena, kita ingin tahu juga gitu ya, kenapa tanaman pala ini menjadi fokus utamanya gitu ya di dalam program kebangsaan Citaro ini? Karena pala merupakan komoditi lokal yang paling dikenal di Citaro. Oh, paling terkenal di Citaro. Komoditi gitu ya? utama Okay. pangan di Citaro. Jadi kami fokus mencari komoditi-komoditi lokal yang mungkin biasanya kita taunya biji pala. Biji pala yang dikenal orang, yang dicari sampai ke luar negeri. Nah, tapi kita sekarang mengambil bagian dari biji pala, yakni daging buah pala yang tidak diproduksi secara massal, tidak diproduksi secara menyeluruh, sehingga akhirnya dia menjadi sampah. Nah, IKM Sari Fruit ini adalah IKM yang mengolah semua bagian sampah dari buah daging pala. Sedangkan yang mitranya satu itu adalah mitra Tani Ternak Bersehati, di mana dia merupakan mitra yang mengolah produk-produk hortikultura, dan kami mengajarkan bagaimana nantinya produk hortikultura ini dia tidak perlu mengambil dia tidak perlu menyiapkan pupuk, tapi dia mampu memproduksi pupuk. Nantinya pupuk ini akan menjadi sumber pupuk organik bagi tanaman hortikulturanya. Jadi semuanya berasal dari daging buah pala itu. Oke, baik. Jadi ini yang dinamakan dengan pertanian terpadu. Karena kalau di mindset masyarakat itu kan pala itu salah satu bumbu masakan saja, tapi ternyata pala bisa diolah apa saja gitu ya, Bu ya. Bumbu masakannya untuk bijinya saja, tapi untuk dagingnya bisa itu manisan, yang paling dikenal orang hanya manisan pala atau dodol pala. Tapi kini kita akan membuat inovasi yang kami terapkan adalah yang pertama itu jelly pala, kemudian yang kedua adalah kerupuk pala dari hasil pembuatan tepung pala yang sudah kemarin sudah dibuat untuk tepung pala dan jelly pala. Ada tepung juga ya? Ada. Wah, yang pasti ini inovasi yang sangat luar biasa yang dibuat gitu ya. Dan saya tertarik juga nih, ini ada Ibu Alfrina juga ya, selaku anggota pendampingan gitu ya di sini. Nah, apa saja sebenarnya kegiatan-kegiatan pendampingan yang memang sudah dilakukan di lapangan sejauh ini? Oke, sebagai tim pendamping, ya jadi kan ini sudah dijelaskan tadi Bu Wena, kami ada tim pelaksana dan tim pendamping. Nah, tugas tim pendamping ini hanya untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh tim pelaksana itu sesuai dengan harapan, karena kan ini merupakan hibah kompetitif nasional. Jadi Kosa Bangsa ini dibuat kompetisi, salah satunya ya ketua kami, Ibu Wena yang dapat. Memang banyak sekali manfaat ya terkait dari revitalisasi teknologi pala dan usaha tani ternak terpadu Citaro. Nah, peran kami itu sebenarnya bukan hanya membawa teknologinya ya, tapi membantu masyarakat memahami, memanfaatkan, kemudian merawat teknologi tersebut supaya bermanfaat jangka panjang. Karena biasanya nih Bu ya, kita kasih terus misalnya tidak ada pendampingan, masyarakat pakainya 1-2 kali, setelah itu ya sudah teknologinya ditinggalkan, akhirnya dimubasir. Jadi pendampingan ini sampai tuntas juga gitu ya, sampai pelaksanaan juga gitu ya. Iya, kami dampingi sampai selesai. Oke. Ini bagaimana respon para petani dan peternak terhadap penerapan teknologi ini sebenarnya yang ada di sana?
respon di sana sangat baik. Sangat baik ya. Sangat baik. Kami juga melihat langsung kan, ini sudah pertemuan ketiga di Sitaro, di Siau. Nah, petani sangat menerima, jadi menerima, kemudian kegiatan kami juga disupport full oleh pemerintah Sitaro. Nah, di sini juga kan hadir ada Ibu Kadis dan Pak Kadis. Mereka selalu membersamai kami dalam setiap kegiatan, memastikan bahwa teknologi yang kami implementasikan ini berguna buat masyarakat. Oke, jadi masyarakat di sana pun juga ikut antusias gitu ya, menyambut juga teknologi yang mutakhir yang terbaru ini gitu ya, yang dilakukan. Oke, wah, yang spesies sekarang kita akan sapa dulu nih narasumber kita yang sudah bergabung melalui Zoom hari ini. Siapa yang sudah terhubung? Mungkin, kedua-duanya ya. Oke, selamat siang Ibu Telsey Kansil STO. Selamat siang Ibu selaku Kadis Perindustrian Perdagangan Tenaga Kerja ya, Sitaro. Selamat siang Ibu. Ya, bisa mendengarkan? Oh ya, bisa mendengarkan dengan jelas suara kami di sini di studio? Siap, bisa Bu. Oh siap, oke. Baik, dan tentunya juga di samping Ibu Telsey ada Pak Richard Raymond ya, Pak Richard Raymond Sasombo SPT selaku Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Sitaro. Selamat siang juga Pak Richard. Pak Richard Raymond. Selamat siang. Ya, selamat siang Ibu. Iya, terima kasih hari ini sudah bergabung gitu ya di dialog kita hari ini terkait topik revitalisasi teknologi pala dan usaha tani ternak terpadu Sitaro. Saya ingin bertanya, boleh ya saya izin bertanya dulu nih dengan Ibu Telsey gitu ya. Ibu, bagaimana Bu peran dinas dalam mendukung pengembangan industri olahan pala di Sitaro Bu? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Selaku dinas yang membawahi perindustrian, di mana di dalamnya ada kelompok binaan industri kecil menengah yang jadi tanggung jawab dari Disperindak-Naker, dapat kami sampaikan bahwa ini adalah salah satu program mendukung Astacita Pak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran Rakabuming, khususnya untuk Astacita yang kedua, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, dan serta penguatan sektor ekonomi kreatif. Itu yang pertama, baru yang kedua mendorong kewirausahaan serta membangun dari desa. Jadi selaku dinas kami telah ada banyak hal yang sudah kami lakukan untuk mendorong supaya memang IKM ini yang ada di Sitaro ini naik kelas, dalam arti kami kolaborasi dengan bagian pengadaan barang dan jasa, dinas kesehatan, baru dengan dinas perizinan terkait izin. Jadi kita mengumpulkan para pelaku IKM, kita fasilitasi untuk segala bentuk administrasi perizinan terkait NIB, PIRT, malah sertifikasi halal dengan Kementerian Agama. Dan selain itu juga untuk promosi, kami juga menyediakan satu tempat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, yaitu Kedai Mahoro, yang di dalamnya mempromosikan hasil produk UMKM yang ada di Kabupaten, biaya apapun. Dan yang menjaga kedai ini adalah tenaga harian lepas maupun pegawai dari Dinas Perindak yang dibiayai dari APBD. Jadi titip jualnya kalau pedagang pelaku IKM memberikan harga jual seperti ini, yang dijual juga itu, tidak ada lagi kita susun harga seperti itu sih Bu. Oke, baik. Yang pasti kalau Pak Richard Raymond Sasombo sendiri selaku Kepala Dinas Pangan Pertanian Sitaro nih Pak, kalau boleh tahu bagaimana kondisi aktual perkebunan pala dan sektor peternakan yang ada di Sitaro saat ini Pak? Seperti apa? Bisa diinformasikan kepada kami? Ya, terima kasih Ibu. Ya, jadi untuk dapat kami sampaikan ya keadaan perkebunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di sini, ya memang sampai saat ini yang sangat-sangat yang berpengaruh yang untuk bagi kami di saat masa panen ini biasanya adalah terjadi dalam keadaan cuaca. Ya, baru dengan cara untuk di saat pasca panen. Kemudian dengan adanya buah pala ini masih bisa membantu ya perekonomian yang ada di
di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Dengan adanya program revitalisasi ini, masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro bisa terbantu dengan adanya akademik dari Unima maupun dari UKIT yang sampai saat ini telah melakukan satu kegiatan, yaitu pelatihan untuk pembuatan pupuk kompos, yaitu pupuk cair yang dibuat dari sampah-sampah buah pala ini. Jadi pala ini memang baik dari buahnya, batangnya, bahkan sampai hasil sampahnya ini masih bisa akan dipakai. Jadi dengan adanya program ini kami terbantu untuk Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Demikian, Ibu. Oke, baik. Di sini kalau boleh tahu juga gitu ya Pak ya, apa saja nih strategi dinas untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pala lokalnya nih Pak? Strategi dinas yang sudah dilakukan di sana. Ya, strategis yang sampai saat ini dengan adanya beberapa program yang sekarang ini yang ada dari pemerintah pusat, yaitu program ketahanan pangan. Jadi buah pala ini bisa membantu ya yang untuk bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Oke. Untuk Ibu Telsel sendiri, Ibu apakah sudah ada upaya nih Bu untuk memperluas kira-kira pasar produk pala Sitaro ini baik di dalam maupun di luar negeri nih Bu? Terus bagaimana nih strategi untuk menciptakan lapangan kerja baru dari sektor pala itu sendiri dan usaha tani ternak terpadunya? Baik Bu, sejauh ini kurang lebih dalam 2 tahun terakhir ini kita memang fokus pada program IKM naik kelas dan produk-produk IKM ini termasuk produk penerima manfaat dari program Kosa Bangsa ini, IKM Sari Fruit Barik ini kami sudah fasilitasi Bu, sudah ada di retail modern di Manado, khususnya ada yang sudah di Jumbo, toko oleh-oleh Oma Yuli, baru Freshmart, dan kita juga saat ini sudah ada produk dititip jual juga di Pelabuhan Manado. Jadi sampai sejauh ini untuk promosi memang dari dinas sudah gencar melakukan itu, karena ini juga selain terkait dengan Asta Cita juga menjadi program unggulan dari Sitaro Masa Dada khususnya untuk transformasi ekonomi. Dan kami pun merasa sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi untuk kegiatan Kosa Bangsa, di mana salah satu IKM dapat dikatakan IKM andalan kami di Sitaro, dari 8 IKM yang fokus pada produk dan buah pala, memang Sari Fruit ini sudah memberikan kontribusi yang sangat berarti buat Kabupaten Sitaro. Ini dapat dilihat dengan kunjungan wisatawan yang hadir di SP Sari Fruit, bukan hanya wartawan domestik, tapi justru ini digemari juga oleh yang mancanegara Bu. Mungkin ada beberapa hal yang mereka sukai terkait dari produk pala, dan memang Sari Fruit ini kreatif, penuh dengan inovasi, menciptakan diversifikasi produk turunan buah pala yang sudah berbagai macam jenisnya. Jadi untuk promosi ini Bu, kami juga gencar lewat medsos terkait dengan kedai Mahoro. Selain itu juga kita ketika ada kegiatan di pemerintah daerah, kita akan menyiapkan mini expo yang di dalamnya juga menampilkan produk-produk IKM yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pada intinya Bu, kita menggunakan platform digital juga untuk bagian dari promosi ini. Terima kasih. Baik, dan pasti ini masih tingkat ini aja ya, masih nasional, masih belum sampai di mancanegara juga, belum ada produk yang sampai di sana atau bagaimana Bu? Terjual sampai di luar negeri? Kalau mengenai produk yang sudah ke luar negeri, ya mohon maaf Bu, ini terkait mungkin hanya ketika turis mancanegara yang datang ke Sari Fruit, mungkin mereka apa yang disampaikan Pak Barik selaku owner Sari Fruit, mereka meminta untuk dibawa ke luar negeri, tapi tidak banyak Bu, karena memang kita juga terkendala dengan izin Minhol ya, untuk khususnya untuk wine pala.
Tapi pada dasarnya Pak Barik selain kita dari Dinas Fasilitasi juga langsung ke beliau ada permintaan yang dari Jakarta. Dia harus mengirim produk karena memang digemari terkait produk turunan buah pala ini, khususnya kalau bule-bule ya seperti selai pala, wine itu mereka suka sekali Bu. Jadi kalau mau katakan untuk kita ekspansi ke luar negeri, untuk sekarang pemerintah daerah masih dalam tahap itu, jadi ini masih sebatas permintaan dari turis wisatawan asing itu sendiri Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Ibu Telsa ya, dan juga Pak Richard ya, yang pastinya nanti kita akan berbincang-bincang lagi, yang pasti Ibu Wena dan juga Ibu ini ya, saya lupa Ibu Alvina, yang pastinya nanti kita akan balik lagi, tapi sebelumnya untuk Anda pendengar yang ingin bertanya gitu ya, Anda bisa langsung bertanya nanti di line telepon atau juga SMS di line telepon nanti di 082195835080, dan juga bisa bergabung melalui YouTube RRI Manado. Bisa bertanya juga di sana ya, dan tetap terus bersama kami di kesempatan hari ini di acara spesial Dialog Ketahanan Pangan. Kanal informasi dan inspirasi Satu RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Mam, terdoi dong. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono pikonja kalau keluar doye mancari kasihan yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasihan anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Ya, terima kasih pendengar, Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih di dialog hari ini gitu ya, tentunya untuk Anda di dialog ketahanan pangan gitu ya, dengan topik revitalisasi teknologi pala dan usaha tani ternak terpadu. Untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa bergabung melalui kami, melalui line telepon kami di 0821 95 835080, atau juga Anda bisa bertanya melalui YouTube kami di RRI Manado di kesempatan hari ini ya. Dan sambil menunggu hari ini, untuk Anda yang ingin bergabung ya, ingin bertanya, tentunya kita juga ingin tahu nih Bu ya, Ibu Wena, apa alasan integrasi antara usaha tani dan ternak dalam program ini sebenarnya Bu? Baik, untuk usaha tani ternak itu ada kata paling belakangnya itu terpadu. Jadi di situ ada integrasi atas produk kotoran hewan yang nantinya dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk pembuatan kompos. Dari kompos itu dia membantu pertumbuhan dari tanaman yang ditanam oleh kelompok tani ternak bersehati ini, karena kebanyakan memang yang ditanam itu adalah produk-produk hortikultura. Kalau untuk lahan pertaniannya tidak terlalu besar, tapi produksinya sangat besar. Jadi pergantian tanaman itu akhirnya akan membuat tanah jadi stres. Jadi di sini bagaimana cara untuk membuat tanah ini tidak stres? Jadi kita menjadikan produk organik
dari kotoran hewan dicampur dengan pupuk kompos, kemudian digemburkan kembali tanahnya, dia menghasilkan produk untuk tanaman, dan sisa dari produk ini bisa kembali dijadikan sebagai pakan bagi ternak. Nah, ternak di sini adalah ternak ayam yang sudah kami kirimkan 200 ekor DOC Joper, kemudian ditambah dengan 20 indukan ditambah 3 pejantan. Dan kemudian kami menyiapkan kandang yang higienis, yang berstandar, sehingga nantinya produksi yang dihasilkan oleh petani ternak bersati ini, dia mampu memproduksi semua, baik itu pupuknya, pupuk untuk tanamannya, kemudian dia juga mampu menanam untuk pakan. Jadi kita memberikan juga bibit jagung. Jadi di sini itu namanya integrasinya, dia terpadu, tidak ada yang terbuang dari rantai proses dari baik pertanian maupun peternakan. Itu yang untuk mitra 2. Berbeda dengan mitra 1 karena mitra 1 ini lebih pada pemberian teknologi. Jadi di sini ada pengaduk berspatula. Jadi kalau biasanya orang Manado bikin dodol pakai kayu, pakai spatula besar yang terus abis itu bisa 8 jam, ini efektivitasnya bisa sampai mengurangi sampai 3 sampai 4 jam produksi, karena kami memberikan alat pengaduk yang otomatis sudah dengan mesinnya. Tapi yang di sini yang menjadi masalah kami di sini kan Sitaro itu atau Siau itu belum mendapatkan program subsidi gas. Yang ada di sana subsidi minyak tanah. Jadi kita kembalikan ke kompor gas minyak tanah yang biasanya dulu orang Manado pakai untuk biasa acara-acara begitu. Tapi di sini kita jadikan itu sebagai alat inovasi di mitra pertama atau mitra Sari Fruit, karena di sana tidak bisa menggunakan gas sebagai kompor untuk memproduksi produk pala atau dodol pala secara cepat. Jadi kita memberikan itu kompor gas minyak tanah. Memang waktu cari pun di Manado itu memang sudah ada, karena semua konversi ke gas, gas LPG. Jadinya kita harus memesan itu dari Jawa, kemudian dibawa lagi ke Siau. Prosesnya memang panjang juga gitu ya Bu ya. Oke, luar biasa. Nah yang pastinya kalau Ibu Alfrina gitu ya, bagaimana program ini mendukung gitu ya peningkatan dan kesejahteraan petani dan peternak lokal di sana? Oke, kalau kita bicara mengenai bagaimana ini bisa meningkatkan petani dan peternak, tentu saja dari kegiatan ini benar-benar terlihat bahwa ini bisa dapat meningkatkan pengetahuan, produktivitas apalagi, dan pendapatan. Sekaligus memastikan usaha ini jadi lebih modern, Bu. Jadi kan sudah dibahas juga ya dari yang manual, kemudian ada alat yang membantu. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat menurut saya ya, dan menurut masyarakat juga di sana. Ya sebenarnya ada nggak sih kendala-kendala mungkin gitu ya yang sering ditemui saat mendampingi masyarakat di sana gitu Bu, dan bagaimana cara mengatasinya kalau ada kesulitan tersebut? Biasanya kendalanya apa saja yang ada di lapangan? Kendala yang terlihat mungkin di penyiapan yang pas pertama kali itu kita bertanya bagaimana cara mendapatkan limbah yang akan kita olah jadi pupuk itu. Jadi itu mencari-cari, ternyata alat-alat bahan-bahan itu ada di sekitar mereka semua. Jadi yang seharusnya jadi masalah sudah jadi tidak masalah. Karena mereka kan awalnya tidak tahu ya Bu ya. Setelah diberikan pemahaman, ternyata barang-barang alat-alat bahan-bahan itu ada di sekitar mereka. Jadi lebih excited. Ternyata bisa dengan gampang kita buat. Seperti itu sih. Itu yang uniknya, lucu juga gitu ya. Bingung, ternyata solusinya tuh ada di sekitar mereka juga. Baik. Yang pastinya saya mau bertanya lagi nih untuk hari ini untuk Kepala Dinas Pangan dan Pertanian ya, Pak Richard. Pak Richard masih terhubung? Pak Richard, bagaimana konsep usaha tani ternak terpadu yang diterapkan di Sitaro sendiri, Pak? Bisa dijelaskan konsep usaha tani ternak terpadu yang diterapkan di Sitaro itu seperti apa? Gambarannya. Iya, terima kasih. Usaha tani ternak yang ada di
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang terlebih khusus yang ada di Kecamatan Siau Tengah, yang ada di Desa Salili, yang sekarang ini memang yang ada yang memang bersama-sama dengan program yang telah kami terima, yaitu pada program yang Kosa Bangsa ini memang dengan adanya bantuan yang telah diberikan oleh dari akademi dari Unima maupun dari UKIT ini memang cukup luar biasa, dan mereka kaget karena memang awalnya para peternak di sini itu adalah peternak tradisional. Dengan adanya ini mereka sampai terbantu ya dengan adanya program yang ada ini, karena dulunya memang pemahaman mereka untuk beternak, apalagi yang diberikan oleh dari beberapa tim yang dari Kosa Bangsa ini adalah ternak ayam buras. Itu ayam lokal, yang ayam kampung lah namanya. Ternyata cara untuk pemeliharaan itu ternyata memang lebih gampang untuk dipakai dalam satu kandang, dan kandang itu memang sampai mereka tahu ternyata kandang ini bersih dan higienis, sehingga bisa membantu kepada mereka. Kemudian dengan adanya ternak ini sampai kotorannya itu ternyata mereka kaget, itu masih ada yang bisa dipakai. Dulunya memang mereka tidak memakai. Ternyata dengan adanya program yang ada ini mereka terbantu. Ya demikian. Oke, jadi bertambah lagi edukasinya gitu ya Pak ya. Tentunya masyarakat yang ada di Sitaro gitu ya. Oke. Jadi dengan adanya edukasi ini, kami tetap selalu dari Dinas Pangan dan Pertanian tetap mendampingi demi untuk DP kelanjutan. Oke, baik. Iya, kelanjutannya. Jadi dengan bersama-sama dengan dan saya juga sebagai kepala dinas tetap akan turun bersama dengan kelompok-kelompok yang ada ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Richard. Pak Richard dan juga narasumber hari ini yang sudah hadir, ini ada lagi WhatsApp yang sudah masuk ya. Selamat pagi dari Tole di Tomohon. Apakah untuk program Kosa Bangsa ini berkelanjutan? Jadi setelah program ini dilaksanakan, apa ada tindak lanjut atau berkesinambungan dari pihak pelaksana program ini? Mungkin Ibu Wena ini bisa menjelaskan juga gitu. Mana ya, Ibu? Terima kasih untuk pertanyaan ini, sangat baik. Sebenarnya program Kosa Bangsa ini untuk program dari Kementerian Kemendikbudristek ini bagi kami itu hanya untuk 1 tahun. 1 tahun ya Bu 1 ya? tahun. Tapi bagaimana ini proses dapat berjalan dengan baik, maka dari itu kita mensinergikan tugas kami ini dengan pemerintah kabupaten setempat. Jadi sudah tepat dari Dinas Pertanian, kemudian Dinas Perindustrian, karena nantinya semua program-program yang di dinas itu bisa langsung diaplikasikan di tempat yang sudah menjadi mitra kami. Jadi untuk mitra pertanian maupun mitra industri, jadi dari pemerintah kabupaten, baik itu Dinas Perindustrian dan Dinas Pertanian, bisa menjadikan tempat ini sebagai pilot project untuk setiap program. Kegiatan apapun yang bisa diprogramkan bisa dilaksanakan di tempat itu, agar peralatan tadi seperti yang disampaikan Ci Afrina tidak cuma sampai situ, terus tidak digunakan akhirnya rusak. Nah, jadi waktu pemilihan mitra, memang kami mencari mitra yang produktif, karena takutnya seperti tadi yang disampaikan, jangan sampai mitra ini hanya pada saat pemberian saat itu saja yang dia gunakan, selanjutnya tidak. Tapi kalau yang IKM Sarifruit, sampai tadi pagi dia sudah melaporkan setiap proses yang dia lakukan. Jadi misalnya produk sebenarnya yang IKM Sarifruit ini bukan saja pada pala, tapi itu ada namanya kenari goreng, kemudian ada bubuk bakasang bubuk. Nah, pada waktu kita ke tempat IKM Sarifruit, memang kita praktekkan situ ada hanya selai. Tapi saat ini dia mau ke produk bubuk bakasang. Jadi dia tanya dulu, Bu, apakah ini bisa digunakan untuk produk bakasang? Saya langsung sampaikan bahwa memang itu diperuntukkan untuk hal itu. Jadi di sini bukan saja dari pemerintah, tapi kami dari pelaksana program Kosa Bangsa tetap ada komunikasi. Walaupun nantinya ini program sudah selesai, tapi pasti ada komunikasi dengan para mitra kami, karena pasti mereka masih membutuhkan informasi-informasi yang
mungkin tidak didapat pada saat misalnya ada penyuluh atau apa yang datang, tapi mereka mencari informasi langsung dari kami. Jadi kami akhirnya menjadikan mitra kami ini sebagai satu kami seperti keluarga jadinya. Jadi semua proses itu disampaikan kepada kami. Kami sampai bingung kemarin di WA beberapa kali, Bu, kami sudah buat ini, Bu, kami sudah buat ini. Jadi jadinya kita kayak keluarga jadinya. Setiap hal yang dibuat itu disampaikan kepada kami. Mungkin programnya berakhir hanya 1 tahun, tapi kami berharap dengan adanya pemberian inovasi dan teknologi yang sudah kami berikan itu akan terus berlangsung, jadi tidak putus untuk produksinya. Oke, makanya itu juga memilih mitra itu juga tidak sembarangan juga gitu ya. Cari yang punya inovasi, yang mau berkelanjutan, yang istilahnya itu yang kreatif juga gitu ya. Jadi apa yang sudah diberikan, yang disalurkan, walaupun prosesnya cuma hanya 1 tahun, tapi ini bermanfaat untuk mereka secara berkelanjutan gitu ya. Terus menerus ya pastinya. Terus menerus, oke baik. Yang pastinya untuk Anda yang ingin bertanya melalui line telepon juga kami persilahkan pendengar di Sona hari ini atau bertanya melalui YouTube kami juga boleh di RRI Manado, dan di SMS juga di WhatsApp boleh di 082195835080 gitu ya. Oke, saya mau bertanya dulu nih dengan Ibu Alfrina juga gitu ya. Adakah contoh Bu, mungkin bisa berikan contoh keberhasilan gitu ya, yang tentunya yang nyata dari program ini sejak melakukan pendampingan gitu ya, itu bisa dibagikan seperti apa nih untuk kita semuanya? Ada contoh yang bisa dibagikan untuk kita gitu ya, pendampingan yang seperti apa? Jadi kan jadi kalau bicara mengenai pendampingan bukan berarti hanya didampingi ya, istilahnya kita awal aja gitu enggak ya? Jadi kan seperti yang dibilang tadi, kami harus memastikan bahwa teknologi yang diberikan adalah yang tepat. Jadi saat misalnya pelaksana melaksanakan kegiatan satu misalnya pembuatan pupuk. Nah, kami memastikan bahwa yang dibawa adalah alat yang tepat. Artinya jangan sampai nih menginisiasi membuat ini, tapi yang dibawa alat yang berbeda, karena bisa saja kan kejadian. Nah, tugas kami di tim pendamping hanya memastikan yang seperti itu, Bu, bahwa teknologi yang diberikan, yang dilatihkan ke orang itu tepat guna. Dan juga tepat sasaran gitu ya. Yang pastinya untuk hari ini juga Ibu Telsey. Halo Ibu Telsey, masih mau monitor hari ini? Ibu Telsey, boleh kita tahu nih apa saja tantangan utama yang dihadapi pelaku industri kecil di sana Bu, di bidang pala, dan bagaimana pemerintah membantu mengatasinya? Bisa dijelaskan juga untuk kita dan masyarakat. Adakah tantangan utama yang dihadapi di sana, Bu? Kalau mau dikatakan tantangan yang utama sih sebenarnya tantangan ada, Bu. Tapi tidak besar, karena produk pala ini sendiri adalah komoditi unggulan yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Dari segi bahan baku itu sudah tersedia di alam. Kita hanya memanfaatkan saja. Contohnya saja ketika ada petani, dia hanya mengambil buah pala aja, sehingga kulitnya ini dimanfaatkan oleh para pelaku IKM, dan ini gratis. Jadi kalau untuk bahan baku tidak masalah, karena justru di masa COVID yang biasanya banyak gulung tikar, justru ekonomi yang kecil IKM ini ibaratnya jamur di musim hujan. Mereka justru tumbuh subur di saat masa COVID, karena segala sesuatu dilakukan di rumah, maka memanfaatkanlah apa yang disediakan oleh alam, khususnya untuk produk turunan buah pala ini, untuk dihasilkan produk-produk seperti manisan pala dan lain-lain sebagainya. Jadi tantangan sebenarnya tidak besar untuk terkait dengan pala ini, dan yang jadi masalah mungkin Bu dengan teknologi pengolahan buah pala ini, dan ini sudah dijawab oleh Kementerian Tinggi Sains dan Teknologi dengan program Posa Bangsa yang disponsori oleh UPI dan Unima. Ini sungguh luar biasa sekali, Bu. Pak Barik selaku owner ini, dia memakai mesin yang manual sebenarnya, tapi ketika diberikan produk yang alat-alat teknologi dari Posa Bangsa sungguh luar biasa. Jadi mempermudah dia untuk dapat memanfaatkan alat
teknologi ini sehingga dia semakin giat untuk melakukan produksi terkait dengan produk-produk yang dihasilkan. Kalau itu sih Bu, kalau dilihat karena memang bahan bakunya tersedia di alam, tinggal kita saja yang memanfaatkan. Baik. Promosi sudah oleh dinas. Jadi tidak terlalu banyak tantangannya gitu ya, karena segala sesuatunya sudah disediakan oleh alam, tinggal kreativitas dari masyarakatnya saja gitu ya, yang tentunya perlu dikembangkan kembali. Dan tentunya juga dengan adanya Kosa Bangsa ini sangat membantu sekali ya Ibu Telsi ya berarti ya. Baik, yang pastinya sekarang betul sekali. Baik, terima kasih Ibu Telsi ya. Sekarang ini ada yang bertanya juga dari YouTube nih. Ini dari Ratu Mandagi. Katanya semangat berkobar terus, Enci, Uena, dan tim. Katanya gitu ya. Dan ada love-love-nya juga, kobar-kobar api nih, semangat gitu ya. Terus ada lagi dari Om Nyong nih. Bagaimana tanggapan narasumber apabila ada teknologi belum diterima oleh petani yang rata-rata berusia lanjut dan masih melek teknologi? Terima kasih. Gimana nih Bu? Om Nyong. Dari Om Nyong ini, Bu Wena mungkin ya. Iya, terima kasih untuk pertanyaan. Pada waktu kami ke Siau, memang yang Mitra 2 ini dia usianya memang mungkin sudah di atas 50-60 tahun, tapi dia memiliki anak, kemudian ada pekerja yang lebih melek teknologi. Jadi penyampaian kami walaupun dia yang punya, yang ownernya, yang memiliki kelompok tani ini, tapi ada anggota-anggota kelompok tani lainnya yang lebih muda. Jadi penyampaian teknologi yang kami sampaikan mulai dari mesin pencaca untuk pembuatan kompos, mesin penggiling untuk pembuatan pakan ternak, itu kami sampaikan kepada anggota-anggota kelompok lainnya. Jadi untuk teknologi ini yang bagi petani ini bukan hanya satu orang saja, tapi ini kelompok tani. Jadi otomatis kami memberikan pengetahuan, memberikan pelajaran ataupun workshop kepada anggota-anggota yang lainnya yang lebih paham. Jadi dari situ mereka langsung tahu cara memakai untuk mesin pencaca yang kami siapkan, kemudian mesin penggiling yang sudah kami siapkan. Jadi caranya, prosesnya semuanya disampaikan kepada orang yang lebih paham atau lebih bisa diberikan pelajaran untuk menggunakan alat-alat yang sudah kami berikan. Baik, yang pasti ini tidak hanya satu orang, tapi mereka ini berkelompok gitu ya. Jadi dalam satu kelompok ini mereka saling melengkapi. Iya betul. Jadi istilahnya walaupun yang rata-rata petaninya ada yang usia lanjut, tentunya mereka juga dikolaborasi ada di dalam kelompok itu pun ada yang mengerti yang masih muda-muda juga gitu, yang membantu mereka gitu ya. Baik, yang masih bisa ditambahkan, Ibu? Kalau dari lapangan sendiri ada kendala seperti ini yang rata-rata ada yang berusia lanjut, ada yang mengalami mungkin kendala atau bagaimana? Sebagai pendamping? Tambahan saja. Jadi yang waktu kita antar alat ke Sari Fluid, ya yang tadi kendalanya yang pertama adalah mereka belum ada gas di sana. Jadi bagaimana kita melihat celah itu, ternyata perlu dicarikan kompor gas yang bukan kompor gas ya, kompor untuk minyak tanah yang bisa sesuai dengan rakitan alat yang dikasih. Kemudian Bu, yang lucunya juga yang kemarin ini bapaknya bilang ini kayaknya saya harus coba berkali-kali karena untuk mendapatkan, jadi untuk bikin adonan dodol itu kan dia sudah menggunakan kompornya sendiri, jadi dia sudah tahu di api seperti apa. Jadi setelah alat ini ya itu yang dia cari tahu. Nah peran kita di situ, bagaimana kita bisa mendampingi dia supaya sampai dia bisa mendapatkan suhu yang tepat atau bagaimana caranya supaya terlaksana lah maksudnya dia. Karena biasanya tungku yang memang biasa dipakai sehari-hari dengan teknologi yang itu penyesuaian lagi gitu ya. Jadi itulah pendampingan yang diperlukan gitu. Tapi semuanya nggak ada terkendala ya, masih aman-aman saja ya masyarakat di sana ya. Baik. Yang pasti pendengar di Soal hari ini masih di dialog ketahanan pangan hari ini dengan topik revitalisasi teknologi pala dan usaha tani ternak terpadu Sitaro. Untuk Anda yang ingin bertanya kami masih persilakan di 0821 9583 5080 ataupun untuk Anda yang ingin bertanya melalui YouTube juga boleh di hari ini di RRI Manado ya. Tetap terus bersama kami di Dialog Ketahanan Pangan saat lagi kami akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi.
satu. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi gua aja? Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak. Ini baru enak. Yes, menang. Aku di Pro 2. Tapi Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ya, terima kasih pendengar Anda tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini masih di dialog ketahanan pangan gitu ya, dengan topik revitalisasi teknologi pala dan usaha tani ternak terpadu Sitaro ya. Oke, dan di hari ini kita ingin bertanya lagi nih dengan Pak Richard nih yang hari ini melalui Zoom gitu ya. Pak Richard, sejauh mana kolaborasi antara pemerintah daerah dan program Kosa Bangsa ini Pak membantu petani dan peternak di sana? Ya, silakan. Ya Pak baik, Richard. terima kasih. Nah, jadi terima kasih hubungannya kita yaitu pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang juga di dalamnya adalah Dinas Pangan dan Pertanian. Ya, jadi sampai saat ini hubungan kami dengan Kosa Bangsa ini adalah baik ya. Jadi kolaborasi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu yang baik dari pendampingnya yang pada Kosa Bangsa itu apa sebenarnya kekurangan baik kelebihan itu tetap ada penyampaian lewat WA. Jadi inilah sehingga kami tetap mendukung program-program ini karena walaupun memang ini kegiatan ini hanya 1 tahun, tetapi kegiatan ini tetap ini akan berkelanjutan walaupun dia lewat dalam 1 tahun ini karena apa yang sudah diberikan ini ada beberapa kelompok ini akan menjadi pusat percontohan dan juga menjadi tempat untuk pelatihan ketika ada beberapa petani yang ingin membangun atau membuat satu peternakan atau ada beberapa tanaman hortikultura yang kekurangannya memang sampai saat ini dalam hal pembuatan pupuk karena selama ini pada kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini kadang memakai pupuk kimia yang paling banyak itu harus memakai pupuk organik. Ternyata dengan adanya program Kosa Bangsa ini terbantu dengan beberapa pelatihan untuk pembuatan pupuk yang ada. Jadi hubungan kami tetap terjalin dengan baik. Oke, baik. Yang pastinya ini kita juga ingin bertanya dengan Ibu Wena gitu ya. Bu, bagaimana keterlibatan masyarakat dan mahasiswa dalam pelaksanaan program ini, Bu, sejauh ini? Sejauh ini masyarakat dari Sitaro atau khususnya di Desa Beong sangat menerima dengan positif apa yang kami lakukan, sampai ada mungkin yang bilang ini alat mau kasih tinggal semua. Nah, itu ada statement seperti itu. Jadi kita bilang iya, tapi bisa digunakan oleh siapa saja. Jadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, menjadikan tempat untuk pelatihan-pelatihan. Jadi di situ memang untuk peralatan yang kami berikan untuk menunjang pembuatan POC itu
menunjang pembuatan kompos itu ada mesin pencacah dan kemudian alat penggiling untuk pakan ternak. Jadi itu menjadi salah satu alat yang nantinya membantu juga masyarakat ataupun kelompok tani ternak ini untuk menghasilkan, untuk meningkatkan ekonomi. Jadi kan bisa sewa. Kan itu sudah menjadi milik mereka, jadi dia bisa disewakan. Misalnya ada yang mau giling apa, sewalah untuk pemakaian. Nah, jadi tujuannya kami dari program Kosa Bangsa ini adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi lewat peralatan yang kami berikan. Kemudian untuk POC memang sementara ini kami sudah masuk ke tahapan pengujian di Baristan, tapi untuk masih mungkin hari Senin sudah ada. Jadi kalau sudah ada kami lebih tahu peruntukan untuk pengaplikasian pupuk ini untuk bagian mana, kadar berapa. Jadi itu masih dalam proses. Tapi itu jadi menjadikan sebagai hasil akhir yang nantinya menjadi laporan bagi kami di Kosa Bangsa ini. Oke, baik. Ya masih apa target jangka panjang ya Bu dari Kosa Bangsa ini untuk membantu keberlanjutan sektor pertanian peternakan yang ada di Sitaro khususnya? Target jangka panjang kami adalah membangun masyarakat di Sitaro ini semakin produktif dalam bidang pangan. Karena itu seperti yang disampaikan tadi oleh Kadis Ibu TLC itu untuk mewujudkan asta cita dari program dari Presiden Prabowo mulai dari 2025 ini. Jadi program itu adalah untuk meningkatkan produktivitas dari masyarakat untuk dapat mengembangkan sumber daya alam yang ada di Sitaro. Karena memang sumber daya alam pala itu sangat banyak. Berlimpah di sepanjang jalan semua pohon pala. Jadi bagaimana itu mengolah, karena kebanyakan yang dijual yang memiliki nilai harga yang tinggi itu mulai dari fuli pala dan biji pala. Tapi daging pala itu memang belum dimanfaatkan dengan baik. Jadi di sini kami memberikan inovasi yang itu. Dia bisa jadi pupuk, dia bisa jadi produk. Iya, benar-benar. Jadi tinggal dipilih mana kemampuan dari masyarakat untuk mengolahnya, itu saja. Itu yang pasti luar biasanya ini ya, Tuhan memberikan keberkahan yang luar biasa untuk Sitaro. Dengan adanya pala ini ternyata tuh banyak yang bisa mereka olah gitu ya, untuk bisa mendapatkan pendapatan juga untuk menambah ini juga pemasukan untuk mereka gitu ya di sana ya, luar biasa. Oke, baik, karena sebenarnya ingin lebih banyak lagi gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan hari ini terkait topik kita revitalisasi teknologi pala dan usaha tani ternak terpadu Sitaro ini. Namun karena juga memang hari ini keterbatasan waktu juga, mungkin singkat saja untuk Pak Richard ya dan juga Ibu Telsey mungkin bisa menyampaikan gitu ya, apa sebenarnya harapan Bapak atau Ibu terhadap masa depan industri pala Bu dan juga usaha tani ternak yang ada di Sitaro. Silakan. Harapan ke depannya seperti apa dan edukasinya untuk masyarakat juga. Selaku pemerintah daerah, khususnya kami yang diberi tanggung jawab di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja, tentu kami memiliki harapan yang terbaik bagi para pelaku IKM ini, hingga ke depannya IKM ini akan semakin naik kelas. Tidak hanya kita menjual produk sampai di Manado, tapi juga ada di Jakarta, karena komunikasi ini sebenarnya sudah pernah dibangun yang dengan pemilik Krishna di Bali, karena Krishna akan buka Nusantara namanya di Jakarta, dan mereka siap ketika ada produk. Kita hanya mempush saja pelaku IKM ini supaya benar-benar mereka mau berproduksi, sehingga dalam menggerakkan ekonomi melalui penguatan industri kecil menengah ini, karena ini adalah langkah strategis sebagai salah satu bagian untuk pertumbuhan ekonomi baik yang ada di Sitaro, khususnya di Kampung Beong, dengan menciptakan lapangan kerja, dan yang pastinya berharap baik dari pemerintah daerah maupun tim Kosa Bangsa selalu menjalin sinergitas, sekalipun mungkin yang disampaikan tadi hanya setahun, tapi kami percaya bahwa mitra kami khususnya dari UKIT dan UNIMA ini sangat proaktif, sehingga tidak ada jarak
Pak Barik saja bisa langsung WA, kami juga seperti itu. Ketika ada hal-hal yang ingin kami tanyakan terkait dengan kemajuan IKM, selalu welcome menerima kami, menjawab apa yang kami sampaikan, dan intinya kita mau para pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Kepulauan Sitaro ini makin maju dan sejahtera serta berdaya saing, terus melakukan terobosan dan inovasi supaya memang menyesuaikan dengan keadaan di mana inovasi terobosan itu adalah sebuah hal yang penting untuk produk-produk IKM yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Baik, luar biasa. Pak Richard ingin menambahkan? Iya, jadi terima kasih yang dari kami dari Dinas Pangan dan Pertanian ya yang ada di pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Ya tentunya berharap kegiatan Kosa Bangsa ini ya yang menjadi model percontohan yang rupa saya sampaikan tadi pada pertanian yang terpadu di wilayah kepulauan kami yang ada di sini, kemudian memperkuat kemandirian pangan lokal dan menjadi contoh sinergi dari antara pemerintah, akademisi, dan kemudian dan masyarakat dalam membangun sektor pertanian yang begitu tangguh dan berdaya saing. Demikian, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Richard, Ibu Elsie juga terima kasih. Dan mungkin yang terakhir nih, Ibu Wena dan juga Ibu Alfrina juga bisa mengungkapkan gitu ya, apa nih dari semua yang kita bahas hari ini, apa yang disampaikan kepada masyarakat terkait revitalisasi teknologi pala dan usaha tani ternak terpadu Sitaro ini. Dan juga terkait program yang ada gitu ya, Kosa Bangsa Siau 2025 ini. Silakan Ibu Wena. Baiklah, program kolaborasi sosial membangun bangsa atau membangun masyarakat merupakan inisiatif nasional dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek yang menempatkan perguruan tinggi sebagai penggerak pembangunan berbasis ilmu pengetahuan. Jadi di sini kami datang di Sitaro, kami dari UKIT, kami dari Unima, membawa semua teknologi yang kami pelajari, kami aplikasikan langsung ke masyarakat. Karena lewat pendidikan tinggi, kami membuat inovasi dan kami harus mengaplikasikannya. Harus ada penerapan secara langsung dari setiap ilmu yang kami punya, setiap teknologi yang sudah kami buat, itu harus diaplikasikan langsung agar terjadi sinergitas antara masyarakat, perguruan tinggi dan pemerintah. Gitu. Oke, bisa ditambahkan Ibu Alfrina apa yang disampaikan untuk pendengar kita hari ini? Oke, singkat saja. Jadi program ini Kosa Bangsa membantu petani dan peternak Sitaro melalui teknologi tepat guna, pelatihan pengolahan produk, pencatatan usaha, akses ke pasar digital, dan pendampingan kelompok tani sehingga mereka bisa lebih produktif, lebih mandiri, dan tentu saja memiliki pendapatan yang meningkat. Oke, baik. Yang pastinya untuk semua masyarakat yang ada di Sitaro juga gitu ya. Baik, hari ini memang luar biasa ya. Narasumber yang ada di Manado dan Sitaro gitu ya, luar biasa. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu, dan tentunya semoga dialog ini juga bisa menambah edukasi juga untuk masyarakat yang mendengarkan, apalagi juga hari ini memang salah satu yang ditunggu-tunggu juga gitu ya, untuk kita tahu apa aja sih yang luar biasanya di Sitaro. Ternyata pala ini berlimpah gitu ya di Sitaro. Oke, baik. Ya pasti terima kasih Ibu Wena, terima kasih Bu Alfrina, terima kasih Pak Richard, dan juga terima kasih Bu Elsie yang sudah bergabung hari ini di dialog interaktif kita di hari ini, dialog ketahanan pangan terkait revitalisasi teknologi pala dan usaha tani ternak terpadu Sitaro. Sukses terus untuk Bapak Ibu semua, dan siapa tahu nanti bisa ketemu lagi dan bisa berdialog lagi di topik-topik selanjutnya gitu ya. Baik, terima kasih, selamat siang semuanya, sukses terus dan tetap semangat ya. Dan baik pendengar RRI Pro 1 Manado, di sore hari ini demikian dialog interaktif kita di hari ini, dialog ketahanan pangan. Tetap terus bersama RRI Pro 1 Manado karena masih banyak lagi program-program spesial yang akan terus dihadirkan di ruang dengar Anda di Manado siang hari ini. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah, walau kita berbeda.
Indonesia sesuai